mungkin ke Bapak ini dulu, Kasubag dulu. Saya izin Pak, mungkin ini kan acara ini kita office to office Pak. Ya, karena di luar sana kita udah survei juga banyak yang bilang bahwa salah satu hal yang memberikan kontribusi terhadap gangguan mental, stres, depresi ini adalah tekanan di lingkungan kerja. Target, kemudian circle di lingkungan kantor dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kita adakan ini di kantor-kantor, office to office begitu temanya, dan mungkin Pak Kasubag boleh cerita juga Pak, mungkin kepedulian dari lingkungan kantor kita sendiri menurut Bapak gimana nih? Kontribusi antara tekanan kerja sama kesehatan mental ini menurut pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Begini, selama ini yang saya amati di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya kita di sini telah diberikan beban tugas dari pusat, dari negara sesuai dengan anggaran yang ada di rencana kerja kita. Ya. Dan dalam hal ini kalau saya masih memandang bahwasanya untuk di wilayah atau daerah provinsi maupun kabupaten kota, terutama kabupaten kota, itu memang ruang lingkup tugasnya diberikan tanggung jawab sebatas alokasi anggaran yang kita terima. Dengan kata lain kita bekerja itu berbasis anggaran. Tapi dalam hal ini kita juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada. Ini yang kita harapkan dari pihak masyarakat, institusi dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan keberadaan Badan Narkotika Nasional yang ada di wilayah ini. Dalam kata lain, mereka silakan mengajukan permintaan ke sini, apakah itu sebagai narasumber ataupun kegiatan deteksi dini, dalam hal ini untuk menciptakan lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal yang bersih dari narkotika. Salah satunya upaya kita adalah melalui deteksi dini atau tes urin. Nah, dalam hal ini kami Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru siap bersedia ya untuk memenuhi permintaan-permintaan dari masyarakat maupun lembaga instansi pemerintah swasta dalam hal ini untuk memberikan pelayanan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat agar apa yang menjadi ataupun apa yang kita harapkan agar seluruh masyarakat Indonesia ini mempunyai benteng yang kuat dalam dirinya, ya, sehingga tidak mudah terkontaminasi atau dibujuk rayu, ya, di lingkungan tempat dia tinggal ataupun di dalam pergaulan dia sehari-hari terhadap penyalahgunaan dan dalam narkoba itu. Tapi kalau menurut Bapak pribadi nih tentang tekanan pekerjaan, Bapak pribadi nih nggak di lingkungan BNN, Bapak pribadi berasa tidak Pak kalau misalnya tekanan kerja atau target-target kerja yang dibebankan ke Bapak ini berpengaruh terhadap stresnya Bapak? Nah, baik, di sini bisa saya sampaikan bahwasanya apa yang saya alami di Badan Narkotika Nasional ini kita udah diarahkan di awal ya dari awal bahwasanya memang pada saat anggaran itu diserahkan kepada kita telah buat semacam timeline ya, time schedule gitu ya Pak ya. Jadi kita tata sehingga sampai di akhir tahun. Dan apabila ini berjalan sesuai dengan yang kita lakukan, yang telah kita buatkan rencananya, saya rasa nggak akan stres ya Pak ya. Tidak. Kecuali ada manusia-manusia atau orang-orang yang kebiasaannya itu menunda-nunda. Setuju Pak, setuju. Mungkin ini jadi masalah sendiri. Kalau misalnya Pak Jurianto sendiri Pak menilai, ini saya yakin kalau misalnya kerja di perusahaan yang luar biasa gede kayak gini ya Pak ya, Kalbe Farma ya Pak ya, itu gimana Bapak sendiri menyikapi tekanan kerja dengan jabatan yang udah sebegini ya? Itu pasti kayaknya katanya kalau kerja di perusahaan besar itu gajinya gede, tekanannya gede juga gitu ya. Nggak tahu sih karena aku nggak punya kerjaan, cuman sebatas MC yang tak seberapa ini ya Pak ya. Jadi tekanannya nggak ada gitu. Jadi kalau Pak Jurianto gimana Pak? Bener nggak sih tekanan kerja itu berpengaruh sama kondisi stres seseorang atau mungkin dalam hal ini Bapak Jurianto? Menurut saya sebenarnya kalau mengenai tekanan, saya
pada dasarnya memang setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu pasti ada tekanan. Contohnya seperti saya sendiri, saya lebih sering sebenarnya ditugaskan untuk melakukan kegiatan promosi. Untuk melakukan kegiatan promosi ini kita diharapkan mampu menumbuhkan demand atau mampu mengajak teman-teman atau orang banyak untuk tahu dan menggunakan produk kita. Jadi di situ hal-hal seperti itu yang membuat saya tertekan untuk mampu tadi dengan cara memperbaiki diri. Sebenarnya untuk menghadapi tekanan tersebut, saya lebih ke memperbaiki diri aja. Gitu. Contoh ya. gini, kalau kegiatan seperti ini kami baru lakukan 3 kali. Pertama kali saya melakukan kegiatan ini, saya itu demam panggung sebenarnya. Nah itu untuk pertama kali kegiatan itu aku udah stres aja tuh. Aduh, gimana cara ngomong di depan orang lain. Memang kita dituntut untuk itu, tapi semakin kesini udah yang bagi ya Pak ya. Nah di kegiatan lain, dengan kegiatan lain bisa kita kerjakan. Tapi kalau untuk ngomong di depan orang lain secara tatap muka, berat tadinya aku. Nah di situ itu menjadi suatu tekanan tersendiri bagi memperbaiki diri lebih baik lagi. Untuk mengantisipasinya ya memperbaiki diri terus, memperbaiki kualitas, itu banyak membaca mungkin itu. Tapi kalau Pak Kasubag mungkin ada tips juga menurut Pak Kasubag nih untuk mengatasi stres kita di dunia kerja deh Pak. Jadi pertanyaannya tadi memang agak berbeda ya. Dengan Bapak menanya ke saya dengan Bapak menanya ke Bapak Jurianto. Karena Bapak Jurianto ini bekerja di suatu perusahaan sifatnya bonafit. Betul. Ya, cari keuntungan. Sementara di BNN ini kan sifatnya pelayanan. Dari pimpinan itu harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Mungkin inilah salah satu semacam kalau kita tidak biasa melayani orang, mungkin ini salah satu penyebab stres juga ya Pak. Bisa juga. Nah inilah perlu juga pelatihan dan perlu juga tadi yang Pak Jurianto sampaikan, kita untuk menempa diri kita, memposisikan diri kita sebagai pelayan masyarakat. Untuk selanjutnya, untuk stress management atau mengelola stres dalam workshop mental health awareness yang dipersembahkan oleh Prokol, pilihan yang sudah betul, didukung oleh Radio Barabas 97,5 FM, Rumah Sakit Awal Bros dan juga BNN Kota Pekanbaru. Langsung kita undang psikolog kita Ibu Feni Sri Wahyuni MPSI. Silakan Ibu. Jadi kita di sini tema besarnya adalah Prokol Goes to Office, self-awareness, mental health self-awareness. Jadi apa itu self-awareness? Jadi cara kita mengenali diri kita, mengenali emosi kita, mengenali perasaan kita, mengenali perilaku kita, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana juga cara kita mengantisipasi diri kita supaya tidak merugikan orang lain. Jadi kita sudah aware sama diri kita sendiri. Di sini saya akan mengenalkan stress management atau cara mengelola stres. Tujuan manajemen stres, mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik mengelola stres. Jadi apa stres itu? Stres adalah setiap reaksi individu, reaksi psikis ataupun fisik tiap individu terhadap tuntutan lingkungan yang tidak dapat diatasi secara pasti. Jadi ya tadi itu, reaksinya mulai dari pikiran, perasaan, dan fisik kita. Nah, di mana stres itu bisa terjadi? Bisa di mana saja. Di kantor, di rumah, di jalan. Oke, nih sifat stres. Nah, di sini tadi ada stres yang positif dan stres yang negatif. Bagaimana cara kita merubah stres yang negatif menjadi stres yang lebih positif? Tadi saya katakan, contohnya stres yang negatif. Stres itu dimulai dari pikiran kita sebenarnya. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran yang muncul juga negatif biasanya. Biasanya contohnya, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa menerima tawaran itu. Misalnya dari pekerjaan dapat promosi, begitu. Saya tidak bisa. Muncul di dalam perasaannya adalah sudah ada rasa takut, cemas, begitu.
ketika cemas dan ketakutan muncul, di perilakunya muncul yang negatif juga, sehingga dia menolak pekerjaan itu. Stres yang positif, nah mendorong pelakunya untuk menjadi proaktif. Nah tadi, aku akan mencoba. Nah yang dilakukan atau perilakunya akan menjadi lebih aktif gitu. Saya akan melakukannya, begitu. Memacu pikiran kita menghadapi masalah yang menjadi sumber stres. Jadi stresnya yang akan menjadi lebih positif. Oke, dampak stres. Dampak stres itu bisa secara fisik, psikologis, dan perilaku. Nah, mengapa stres? Nah, ada di faktor lingkungan. Ya, tadi bisa di kantor, bisa di rumah, begitu. Bagaimana kita memanage stres itu? Yang tadi, kita aware terhadap diri kita, menyadari kondisi emosi kita, perasaan kita, sehingga kita memunculkan perilaku yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga tidak merugikan orang lain. Nah itu bagaimana kita memanage stres. Pada dasarnya prinsipnya sama kayak istilah ekonomi POAC. Jadi bagaimana kita merencanakan itu, bagaimana kita reaksinya, bagaimana kita mengontrol kondisi emosi kita tadi. Jadi men-switch tadi dari pikiran stres yang negatif menjadi yang lebih positif. Jadi dasarnya adalah pikiran yang negatif dulu diubah menjadi pikiran yang lebih positif. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Jadi begini Bu, tadi apa yang Ibu sampaikan, ada yang saya tangkap begini. Jadi ambisi itu juga salah satu penyebab dari stres. Ya. Nah, bagaimana dengan posisi kita dituntut untuk harus optimis? Berbeda antara ambisius dan optimis, begitu ya. Tadi yang saya sampaikan juga ya, kita harus belajar untuk mencoba gitu. Jangan sampai kita tidak berani gitu, tidak berani memunculkan pikiran yang negatif, perasaan negatif, kita tidak mau melakukan. Jadi kita tetap harus optimis gitu. Tetapi harus sesuai dengan realita, begitu. Yang menjadi masalah adalah kemampuan yang tidak diukur dan tidak sesuai dengan realita, tapi harapannya berlebihan. Oke, harus realistis gitu ya Bu ya? Realistis. Oke, baik. Oke, yang lain ada? Perkenalkan, nama saya Devi, saya dari Universitas Riau, jurusan Hubungan Internasional. Gimana sih tips-tips untuk kami yang mengatasi, biasanya anak zaman sekarang tuh bilangnya FOMO. Kebanyakan FOMO, jadi ngejar targetnya itu bukan karena ambisi, tapi FOMO kayak ya gitu, kayak ketinggalan, kayak teman-teman udah sempro, kami belum, tuh FOMO gitu. Jadinya bukan niat ambisi, tapi karena hanya ikutan supaya nggak tertinggal gitu. Mungkin itu saja. Oke, jadi diambil sisi positifnya. Mungkin sekarang Devi sambil mengerjakan tugas akhir, magang juga, ada pekerjaan di tempat magang, begitu ya. Tapi diambil positifnya. Apa nggak semua orang punya kesempatan dapat magangnya di sini? Ya, bisa, mana tahu nanti Devi bisa gantiin ibu-ibu yang di sini. Ya, amin dong. Amin dong, begitu ya. Ya kita nggak ada yang tahu gitu kan. Suatu saat kita akan jadi apa, nggak ada yang tahu. Tetapi setiap apa yang kita lakukan itu diambil positifnya, begitu. Pembelajarannya, oh begini. Gitu. Oke, ada yang cowok-cowok? Perkenalkan, nama saya Bagus Jaya Putra, saya dari Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Mungkin pertanyaan saya, mungkin saat anak muda saat ini tuh kan sangat susah mungkin untuk tiduran istirahat yang cukup ya Bu. Mungkin tips dan tipsnya Bu, gimana menurut Ibu, bagaimana kami untuk tiduran istirahat yang cukup? Biasanya nih memang mahasiswa udah semester akhir 7, 8, 9 itu biasanya sedikit berantakan gitu ya. Tidur terganggu atau malah mundur karena skripsinya udah semester berapa? 12, 13 gitu ya. Oh, makin lama makin mundur karena teman-temannya udah nggak ada. Begitu ya. Udah ada nih secara psikologisnya sudah terganggu begitu karena rasa malu, sudah tersaingi sama adik-adik kelas begitu. Nah, biasanya semester akhir. Apa salah satunya yang bisa yang menjadi gangguannya adalah biasanya sulit tidur begitu. Karena kepikiran. Terpikirkan apa? Terpikirkan masalah seminar akhir tadi, tugas akhir. Diambil apa? Fokus. Tetap fokus. Tadi sadar diri kita.
lebih aware. Nah di sana kalau kita sudah aware sama diri kita, kita sadar gitu, kita harus apa. Nah misalnya supaya badannya capek, misalnya bagus hobinya olahraga. Saya senangnya futsal nih gitu, diambil misalnya seminggu berapa kali supaya badannya lebih lelah gitu. Jadi malamnya bisa tidur. Jadi ditukar jamnya. Siangnya dipadatkan, malamnya diganti buat istirahat. Gitu. Oke, ada lagi? Perkenalkan, saya Yuni dari BNN Kota Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan, kapan sih waktu kita itu ditentukan stres kita itu sudah membahayakan gitu. Kadang kan kita mikir, aduh stres ini sudah sangat mengganggu. Tapi di satu sisi kita mikir, aduh ini kan sebenarnya kita kurang manajemen diri kita aja, kurang ini aja gitu. Jadi kapan waktunya kita itu dinyatakan stres kita ini sudah mengganggu gitu Bu ya, sehingga kita membutuhkan profesional. Nah kadang-kadang mau ke psikolog pun kita rada-rada malu gitu ya. Aduh nanti takut nih, orang lain tahu nih, teman tahu nih gitu. Wah saya ada gangguan nih atau saya ada masalah nih. Padahal tidak seperti itu. Boleh ke psikolog, boleh gitu. Ada masalah apa? Masalahnya simple aja, saya nggak bisa cerita ke orang lain gitu. Saya punya sedikit masalah lah, masalahnya ringan mungkin. Tapi saya nggak bisa ngomong ke orang lain, boleh datang ke psikolog. Kapan kita harus ke psikolog begitu ya? Stres dalam kondisi stres yang seperti apa? Misalnya tadi gangguan yang secara fisik, psikis dan perilakunya itu sudah sangat berlebihan. Misalnya ada rasa sedih, sedihnya itu yang terus menerus begitu. Sangat sensitif, oversensitivity. Jadi hal kecil aja gampang sekali membuat kita tersinggung dan menangis gitu. Terus lagi, apalagi perilaku yang mungkin memunculkan marah-marah, menyakiti diri sendiri seperti itu dan menyakiti orang lain bisa jadi begitu. Ini sudah selesai materi dari saya. Ya. Semoga semuanya Bapak Ibu adik-adik bersemangat dalam bekerja, tetap positif. Baik, kita udah di segmen terakhir. Mungkin dari Pak Wan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar radio atau juga penonton konten ini nantinya Pak, terkait dengan obrolan kita atau juga workshop kita hari ini. Kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mengucapkan selamat atas telah dilaksanakannya kegiatan workshop ya. Tentang gejala penyakit mental yang tadi disampaikan oleh narasumber kita Ibu Penny. Ya mudah-mudahan kita yang hadir dan para pendengar Radio Prabas bisa mendapatkan edukasi dan pendidikan bagaimana cara kita untuk mengatasi stres ya Pak ya, tadi udah disampaikan. Manage stres yang kita alami. Pak Zurianto mungkin singkat saja Pak, apa yang ingin disampaikan? Ya terima kasih kami ucapkan ke pihak BNN yang memberikan kami kesempatan untuk melakukan kegiatan ini. Harapan kami mudah-mudahan sebagai impact dari kegiatan kami hari ini, setelah hari ini kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang kena flu, harapan kami Ibu ingat prokol. Pilihan yang sudah betul. Bu Feni silakan Bu Feni ya, mungkin mau disampaikan lagi apa nih yang mau disampaikan pendengar radio, penonton konten dan juga kita semua di sini. Oke, untuk semuanya stay positif. Bagaimana cara kita bagaimana supaya kita hidup lebih positif dan lebih berkarya. Kalau flu dan batuk minum Prokol, pilihan yang sudah betul. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih.